Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Septian Lubis di sini dalam podcast Septian Lubis. Kali ini kita masih ngebahas seputar marketing dengan tema pada dasarnya teknik marketing hanya ada dua. Kemarin ada yang bertanya tentang teknik marketing apa yang tepat kita gunakan pada masa sekarang ini. Terus saya menjawab, emang sejauh ini teknik apa yang sudah Anda gunakan? Dan dia kembali menjawab, digital marketing sudah, Instagram marketing sudah, konten tutorial sudah, SEO sudah, tapi hasilnya kenapa nggak signifikan ya? Nah, dan kembali saya menjawab, gini. Tujuan Anda itu, tujuan marketing itu kan menciptakan sebuah demand, ya, atau keberminatan, permintaan, membuat orang yang sebelumnya tidak mengenal menjadi tertarik. Dan apakah kamu sudah tahu inti dari kita melakukan teknik marketing yang kamu sebutkan di atas tadi gitu. Jadi saya kembali bertanya ke dia, apakah kamu tahu inti dari teknik marketing yang kamu sebutkan di atas tadi? Nah, lalu dia menjawab lagi nih, ya untuk meningkatkan omset bang, saya foto produk dengan keren, biar cantik dan orang tertarik beli. Saya iklankan produk saya tersebut, gitu loh. Uang saya sudah banyak habis buat beriklan, tapi aduh pening. Nah, begitu komentar dia. Nah, akhirnya saya katakan kepada dia, guys, kamu tahu dasar teknik marketing itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah inbound, ya, untuk menarik target market dengan sendirinya, dan yang kedua itu adalah outbound, ya, untuk menarik target market dengan tanda kutip pemaksaan. Sehingga dalam manajemen budget iklan perlu ada dua output. Pertama menghasilkan sales, kedua adalah menghasilkan branding sebagai inbound marketing. Nah, jadi ingat ya kawan-kawan, ketika kita beriklan, ketika kita mempromosikan produk kita, itu harus ada dua output. Ya, menghasilkan penjualan atau meningkatkan value dari brand kita, meningkatkan brand kita. Nah, makanya ketika sales kita, tim kita melakukan penjualan di sana kemari, atau Anda melakukan penjualan ditolak, tidak ada sales, tidak ada terjadi penjualan di hari itu, jangan langsung minder. Ingat, yang pastinya Anda telah menanamkan ke dalam pikiran dia bahwasanya Anda membawa sebuah value, Anda membawa sebuah branding. Nah, kalau misalnya Anda ditolak lalu Anda mengatakan, parah kali pun kau, udah kawan, lama pun nggak mau kau beli produkku. Nah, itu sama aja menghilangkan value produk Anda dan value diri Anda. Jadi kalau ada orang yang nggak beli, jangan kita marah. Ya, jangan kita marah. Ini sama analoginya sama seperti ketika kita sedang di jalan, ya kan, lalu ada anak kecil menawarkan tisu sama kita, Pak beli Pak, kan begitu. Kita hanya bilang sekali enggak, kayak gitu. Nah, terus dia maksa, Pak beli seperti itu. Itu membuat kita jadi kesel kan. Nah, cuman hari ketika kita bilang Pak beli Pak, enggak, dia pergi. Pak beli Pak, enggak, pergi. Nah, mungkin itu dia lakuin di mobil di depan kita. Pak beli Pak, enggak, pergi. Baik, makasih Pak. Habis dia nawarin, dia salah. Di depan kita dia melakukan seperti itu di mobil depan kita kan. Dia tawarin, lalu ke mobil depan kita lagi, sampai akhirnya tiba di mobil kita. Karena kita melihat proses dia, ketika ditolak dia tidak marah, akhirnya kita pun menjadi hibah, dan pada saat dia berada di mobil kita, itu kita beli kembali, seperti itu. Tapi kalau dari mobil depan kita dia udah nokok gitu, marah-marah karena mobil depan kita itu tidak mau beli isunya dia marah-marah, sampai di kita pun kita juga tidak ada rasa kasihan. Nah, itulah branding. Jadi walau salesnya tidak ada, kita pastikan branding produk kita itu sampai ke dalam pikiran dia, sampai ke dalam ingatan dia. Nah, itu ya outputnya. Nah, itu yang saya jelasin tadi kepada teman ketika saya sedang berkomunikasi kepada dia. Jadi keluhan dia itu adalah dia sudah digital marketing dia sudah kuatkan, offline marketing dia juga sudah kuatkan, tapi kenapa hasilnya tidak signifikan. Nah, saya yakin permasalahan yang dialami oleh sahabat saya itu pasti pernah dialami oleh teman-teman yang sedang mendengarkan podcast saya hari ini. Bahwasanya kita sudah sekuat tenaga marketing, biaya iklan, tapi hasilnya kenapa tidak signifikan ya. Nah, makanya teman-teman, berbagai hari ini banyak macam teknik marketing lah lebih tepatnya. Nah, teknik ini kan kita lakukan saat kita sedang melakukan proses sebuah marketing, ya kan? Karena melihat sebuah kondisi, keadaan, dan lain-lain. Nah, banyak banget berseliweran teknik-teknik marketing yang bisa kita pakai di hari ini. Cuman pada dasarnya hanya ada dua, teman-teman. Nah, inilah saya pengen beritahukan bahwasannya hanya ada dua, itu yang pertama inbound, yang kedua adalah outbound.
Nah, jadi kedua hal inilah yang dari dua hal ini lahirlah sebuah konsep-konsep marketing yang baru. Inbound dan outbound adalah konsep dasar dalam mengatur alur story dari memasarkan sebuah produk. Dua teknik dasar ini bagaikan kutub utara dan kutub selatan yang memiliki daya tarik-menarik sehingga menciptakan kestabilan pada marketing atau sistem marketingnya. Nah, teman-teman yang perlu digarisbawahi adalah marketing dan sales itu adalah sebuah prosedurial. Jadi ketika penjualan Anda turun, berarti ada yang salah dalam sebuah prosedurnya, ada yang salah dengan daily activity tim Anda atau daily activity diri Anda sendiri kalau memang Anda belum punya tim salesnya. Nah, inbound harus bisa mendukung penjualan dan nyambung ke outbound. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini saling menjaga kestabilan inbound dan outbound. Nah, agreement atau integritas dari brand brand commitment harus terbangun dari kombinasi kedua hal ini. Maka dari itu, apa ya bedanya antara inbound marketing dan outbound marketing? Nah, saya jelasin. Yang pertama, inbound. Inbound berfungsi seperti magnet, Yang kedua, outbound seperti speaker. Pernah dengar toa gitu. Nah, jadi outbound itu adalah toanya gitu. Kalau speaker kan kita nih berbicara. Nah, bisnis Anda beriklan, namun karena tidak ada alat pengeras suara, jadi yang dengar paling hanya 3-4 orang. Nah, tapi kalau ada pengeras suara, itu bisa mendengar sampai ke barisan belakang, sampai ke orang 30 atau orang ke 50 gitu ya. Nah, makanya outbound itu seperti toa atau speaker yang menyuarakan dengan lebih besar. Oleh itu, perlu ketiktokan atau kerjasama yang terhubungan dan saling berhubungan dalam melakukannya. Oke, nah berikut saya akan jabarin apa sih perbedaan secara spesifiknya. Baik, inbound, marketing atau marketers harus melakukan edukasi pasar. Nah, sedangkan outbound, marketer secara sederhana dan cepat langsung berjualan. Kayak gitu. Jelas ya. Nah, inbound harus melakukan edukasi pasar. Outbound langsung secara sederhana, secara simple langsung berjualan dan langsung closing. Nah, oleh karena itu hari ini produk Anda itu jenisnya apa? Gitu. Hari ini produk Anda jenisnya apa? Apakah harus lebih besar cara outbound-nya atau harus lebih besar cara inbound-nya? Dengar? Oke, perbedaan yang kedua, inbound marketers melakukan interaksi langsung dengan target market. Nah, sedangkan outbound marketers tidak terlibat langsung dengan target market, Yang kedua paham? Inbound marketers melakukan interaksi langsung dengan target market. Jadi baik itu bisa online, bisa messenger percakapan. Nah, sedangkan pada outbound itu tidak. Makanya langsung tembak iklan, cuis gitu. Nah, selama ini Anda mengklik Tokopedia, apakah Anda pernah berinteraksi langsung dengan tim Tokopedia secara langsung gitu? Tidak pernah. Cuma karena Anda melihat ada iklannya di TV, beli baju lebaran Tokopedia, lalu Anda keluar ada niatnya mau beli di mall, cuma ada baliho Tokopedia. Lalu ketika macet Anda lihat di depan mobil ada Tokopedia, bagi diskon lagi, promo lagi, akhirnya Anda mengatakan udahlah kita pulang ke rumah aja yuk, aku mau pesan lewat Tokopedia aja. Nah, itu adalah teknik outbound marketing. Oke. Nah, jadi yang kedua, inbound-nya itu adalah marketer melakukan interaksi langsung dengan target market, baik itu via chat atau ketemu face to face. Dan sedangkan outbound, marketers tidak terlibat langsung dengan target market. Nah, yang ketiga, inbound marketing itu kontennya harus menarik untuk bisa menarik target pasar. Konten yang menarik agar bisa menarik target pasar. Nah, sedangkan outbound, budget yang besar bisa menarik target pasar. Nah, seperti tadi, Anda nonton YouTube ada iklan Tokopedia, gitu keluar lihat baliho ada iklan Tokopedia, gitu kena macet di belakang mobil ada iklan Tokopedia. Nah, itu kan karena budget yang besar sehingga Anda tertarik seperti itu. Nah, tapi pada inbound marketing, konten yang menarik itu bisa untuk menarik target pasar. Contoh kontennya itu langsung menyentuh. Jadi Anda hanya melihat sekali aja iklan dia. Mungkin itu di TV, mungkin itu di sosial media, atau dari kawan Anda yang merepost di Instagram. Cuma karena konten yang menarik, maka mau nggak mau Anda pun ya udahlah, aku beli inilah, atau udahlah aku donasi lah. Nah, seperti itu Nah, itu yang keempat Nah, yang kelima, perbedaan antara inbound dan outbound adalah kalau inbound pemasarannya itu soft selling dengan sopan dan santun. Nah, sedangkan outbound
menyela pasar dan menarik perhatian dengan to the point atau hard selling. Nah, makanya kalau teknik inbound marketing itu contohnya seperti ajakan kasir mengajak Anda untuk membuat kartu membership. Gitu. Baik Pak, belanjanya sekian. Oh ya Pak, sudah tahu belum kalau Bapak jadi membership dari supermarket ini, maka Bapak akan setiap perbelanjaan Bapak akan dapat poin dan suatu saat Bapak akan dapat info tentang diskon dari produk-produk kita. Jadi tidak ada ruginya Pak, apalagi belanja Bapak udah sekian. Kok belanja Bapak udah sekian, biaya pendaftaran kartu hanya bayar 50% saja. Nah, itu soft selling gitu ya. Nah, tapi kalau outbound yang menyela pasar atau membuat kita kaget gitu. Contohnya apa? Contohnya iklan di TV gitu. Ketika Anda sedang asik-asik nonton sinetron, sedang asik-asik nonton berita, terputus masuk dia iklan Indomie. Aduh, saya sebut merek ya. Kurang lebih begitu kawan-kawan ya. Nah, jadi dari kelima hal tadi itu, kalau kurang jelas nanti teman-teman bisa buka Facebook Millennial Investor Business, itu ada artikelnya tentang membahas ini inbound dan outbound marketing. Ya, ada dari kelima hal itulah sehingga bisa lahir cabang-cabang teknik marketing di sini di bawah yang sekarang kita pelajarin ya. Teknik marketing yang baru yang kita pelajari hari ini itu yang kita aplikasikan. Tapi kalau teman-teman tidak mengerti dua maksud dasar dari teknik dasar marketing tadi itu inbound dan outbound ya, maka teman-teman akan sulit. Apa sih alasan Anda membuat teknik marketing A, B, C, D, E seperti itu? Dan jangan pernah dibeda-bedain gitu. Ada yang bilang, udah kalau pakai outbound itu butuh budget besar gitu. Jadi kita inbound aja, budgetnya nggak penting. Yang penting konten kita menarik gitu. Ya nggak tentu juga gitu. Justru ketika Anda sudah bisa ngumpulin uang untuk beriklan ya gunakan outboundnya gitu. Bakar duit dong. Nah, seperti itu. Karena percayalah, ketika Anda hanya menggunakan inbound marketing, Anda akan merasakan omset Anda itu stagnan. Dan ingat, omset tidak pernah stagnan ya, jaranglah stagnan, paling hanya sebulan, 2 bulan. Tapi itu tidak sama, pasti naik turun. Dan kalau Anda hanya menggunakan inbound, lama-lama ketika omset Anda sudah berada di puncak, itu perlahan akan turun. Makanya Anda harus menggunakan outbound ya. Jadi kita harus mensuarakan agar orang yang di ujung itu dengar. Ini adalah outbound seperti toa dan inbound seperti magnet. Jadi ini harus ada tiktokan, harus ada kerjasama. Nah, dari maksud di atas atau dari yang tadi saya jelasin, pasti sobat semua sudah tahu kan kenapa keduanya harus dikombinasikan dan saling mendukung. Oke, semoga bermanfaat. Keep moving and keep growing bersama saya Septian Lubis. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum.